selamat siang. Saya Zaini. Hari ini saya sedang berada di Subang, Jawa Barat. Nah, hari ini saya mau berkunjung atau visit ke salah satu program dari Dompet Duafa. Nah, teman-teman juga rindu atau kangen kan ingin berkunjung dan visit ke programnya Dompet Duafa. Karena biasanya sebelum adanya pandemi, dari kami Dompet Duafa sering nih ngajak teman-teman untuk berkunjung dan visit ke program-programnya Dompet Duafa. Namun sayang sekali di pandemi COVID-19 ini kita nggak bisa nih ngajak teman-teman untuk langsung datang ke program pemberdayaan dari Dompet Duafa. Nah, hari ini kita mau berkunjung, saya mewakili teman-teman untuk berkunjung secara virtual ke pemberdayaan Dompet Duafa, yaitu Kebun Indonesia Berdaya. Nah, ini kita sudah pelan-pelan. Ini kita sudah sampai di Desa Cirangkong, Subang, Jawa Barat. Nah, ini view perjalanan dari jalan raya yang besar menuju Perkebunan Indonesia Berdaya. Jadi buat teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke sini, karena jalannya juga cukup naik turun, lumayan tinggi tanjakannya, jadi diusahakan kendaraannya fit ya, biar kalau sedang ada di tanjakan tidak berhenti di tengah-tengah gitu. Alhamdulillah kita sudah sampai di perkampungan dekat dengan Kebun Indonesia Berdaya, dan kita mau mampir dulu nih ke pabrik ekstrak buah Dompet Duafa. Nah, ini kita mampir dulu, kita lihat dalam-dalamnya pabrik ekstrak buah. Kita masuk aja, Bang. Masuk aja ke sana, Bang. Nanti kita naik ke dalam. Oke. Kita masuk ke pabrik ekstrak buah Dompet Duafa. Oke, cukup. Wah, ada. Oke. Kita sudah sampai di pabrik ekstrak buah Dompet Duafa. Nanti kita lihat apa aja yang ada di dalam pabrik ekstrak buah dari Dompet Duafa. Oke? Siap. Oke, kita masuk ke pabrik ekstrak buahnya. Nah, di sini ya? Iya. Oke, kita buka guys. Nah, ini kondisi pabrik ekstrak buahnya. Yang ditutupi terpal itu mesinnya ya, Kang? Mesin ya. Mesin. Untuk produksinya, Kang? Ya, di sini mungkin, Pak. Di sini ya? Iya. Nah, jadi Bentar, memang belum tata, kita ya. Belum kita operasikan ya, karena mungkin menunggu legalitas dari manajemennya keluar, baru kita akan produksi ekstrak buahnya. Nah, sementara karena pabrik ini belum berfungsi secara keseluruhan, ekstrak buah nanasnya dikerjakan di tiap-tiap rumah-rumah warga, gitu ya. Jadi dari nanas nanti besok yang akan kita lihat itu dipanen, kemudian dikumpulkan dan distorkan ke titik-titik di beberapa rumah yang nanti langsung diproduksi oleh warga setempat gitu. Jadi ini kondisi pabrik ekstrak buahnya, dan ini ada beberapa ruangan gitu. Cukup luas ruangannya. Luas. Ini berapa ya luasnya ya? Kurang tahu ya. Jadi ini nanti finishingnya di sini. Ya. Ini finishingnya di sini. Oke, finishingnya ada di sini. Setelah itu baru masuk ke gudang ya? Ya. Gudangnya ada di bawah sana. Oke. Jadi di sini tempat produksinya. Iya. Oke ya. Nah, habis ini kita langsung lanjut ke Kebun Indonesia Berdaya. Ada buah naga, ada buah nanas, ada pepaya dan alpukat juga kalau nggak salah. Teman-teman, kita sudah sampai ini menuju
Kebun Indonesia Berdaya. Ini kalau bisa dilihat kanan kirinya banyak sekali buah nanas. Ini mungkin sebentar lagi waktunya juga sudah harus dipanen gitu ya. Ini jalannya cukup terjal, bebatuan, tapi masih oke untuk dilewati mobil. Masih aman lah gitu ya. Jadi ini menuju arah selamat datang di Kebun Indonesia Berdaya. Ini ada di depan doa masuk kebun. Itu sudah sampai di pintu gerbang selamat datang di klaster pertanian terpadu Dompet Duafa Indonesia Berdaya. Oke. Wah, ini kita sudah sampai, guys. Alhamdulillah, kita sudah sampai di lokasi. Kita langsung turun ya. Nah, kita langsung turun. Cukup panjang perjalanannya. Dan selamat datang di Kebun Indonesia Berdaya, teman-teman. Jadi ini adalah kebun pemberdayaan, salah satu program pemberdayaan ekonomi dari Dompet Duafa. Kita namakan Kebun Indonesia Berdaya. Wah, ini sudah ada Kang Agung. Wah, apa kabar, Kang? Sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, biasanya kalau kita baru nyampe di Kebun Indonesia Berdaya ini, kita sudah langsung disuguhi sama ya biasanya welcome drink ya. Welcome drinknya ini adalah sari dari buah nanas. Nah, ini juga sudah ada suguhan buah nanas dan ada buah naganya. Nah, ini kita perlu cobain nih gitu. Kang boleh bukain, Kang? Nah, wah, luar biasa nih perjalanan panjang siang sampai sore. Jadi kita cobain. Oke, saya cobain ya, Kang. Nah, sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget. Wah, mantap. Oke, bersama saya ini ada Kang Agung, pengelola dari Kebun Indonesia Berdaya. Besok yang akan ngajak kita untuk keliling-keliling di sekitar Kebun Indonesia Berdaya. Gitu ya, Kang? Siap. Oke. Nah, teman-teman, kalau mau melihat sekilas dari fasilitas di Kebun Indonesia Berdaya, di sini kita ada saungnya, namanya saung berdaya yang bisa dipakai untuk meeting, dipakai buat kumpul sama keluarga, atau organisasi-organisasi yang pengen ke sini bisa nih kumpul di sini. Nah, kalau mau nginep, kita juga sudah ada cottage-nya tuh. Kita ada cottage-nya, ada dua tipe, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi ada yang 150.000, ada yang 300.000 gitu ya, Kang. Nah, nanti malam saya mau nginep di sini. Oke, sampai ketemu besok pagi. Dah. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi ini saya sudah bersemangat sekali, sudah rapi, dan hari ini kita mau keliling-keliling di Kebun Indonesia Berdaya. Nah, tadi malam saya tidur di sini nih, ada di cottage-nya Kebun Indonesia Berdaya. Nah, nanti buat sahabat Dompet Duafa yang mau berkunjung ke Kebun Indonesia Berdaya, pengen bermalam di sini, boleh banget nih. Jadi kita punya dua cottage nih, teman-teman. Jadi kita punya dua tipe cottage. Yang satu harganya 150.000 sudah plus makan atau sarapan pagi. Yang kedua ada cottage kita yang harganya sekitar 300.000. Itu kapasitas bednya ada 10 bed. Jadi kalau ada keluarga besar yang pengen berkunjung ke sini, boleh banget untuk dibawa dan menginap di Kebun Indonesia Berdaya. Nah, ini kita udah ada di Kebun Indonesia Berdaya. Wah, persis seperti kemarin sore yang saya bilang bahwa Kebun Indonesia Berdaya ini luasnya sekitar 8 hektar. Dan di Kebun Indonesia Berdaya ini ditanami pohon buah naga, naga merah dan naga putih. Ada juga buah nanas, ada pepaya dan alpukat. Nah, ini oke, kita bentar lagi sampai nih di sentra ternak Subang, kandang penggemukan dan pembibitan. Ini ada namanya Kelompok Ternak Mandiri Cirangkong, Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe,
Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, nih teman-teman, kita udah sampai nih di kandang dombanya. Wah, itu. Wah, ini gede-gede banget nih. Assalamualaikum, Kang. Wah, apa kabar? Oke, ini dombanya yang Ini jenis merino. merino ya? Iya. Di sini yang biasa buat akikah sama kurban. Iya. Wih, keren. Ini jantan apa betina nih? Ini betina. Betina ya? Jantan. Jantan. Wih, Jantan itu betina. gemuk-gemuk banget. Itu daging buat apa tuh? Lagi ngapain? Itu ada akikah, orderan akikah. Oh, ada akikah? Iya. Dari warga sini? Iya, dari Subang juga. Dari Subang juga ya? Berapa ekor, Kang? 2 ekor. 2 ekor. Wah. Biasanya orderan akikah setiap bulan ada? Setiap minggu ada. Oh, setiap minggu ada? Setiap minggu ada orderan akikah? Wah, keren. Wah, ini lagi proses pemotongan dan pembagian ini nih, daging-dagingnya nih. Wah, keren, keren, keren. Ini sentra ternaknya ada berapa ekor, Kang? Dombanya? Sekarang ada 50. 50? Wih, banyak. Tapi insya Allah nanti persiapan kurban Hah? jadi 200. Oh, Nambah lagi. oh iya, iya, iya. Ada 50 ekor ya? Iya. Untuk persiapan kurban juga biasanya? Enggak, ini yang untuk Khusus yang akikah. Nanti kurban beda lagi kita. Oh, kurban kita pengadaan nyetok lagi? Iya. Oh, gitu. Biasanya 4 bulan, 5 bulan sebelum 4 bulan, 5 kurban bulan ya. kita pengadaan mungkin di sini. Oke, Nanti targetnya kurban dapat sekian, kita mana? baru gitu ya. Oke, wis. Mantap, mantap, mantap. Ini orderan akikah, teman-teman. Kita coba lihat di kandang penggemukan dombanya ya. Oke. Di sini ada ya, Kang? Iya ada. Wah, tuh, ini ada kandang dombanya. Ada anaknya juga tuh. Masih kecil-kecil. Nah, ini bibit nih, potensial. Iya. Ini yang sini khusus betina ya, Kang? Betina. Jadi ini betina semuanya nih karena mungkin untuk reproduksi kali ya. Jadi untuk pembibitan, penggemukan ada di sini juga. Gemuk-gemuk. Luar biasa, keren, keren, keren. Jadi kandangnya juga cukup rapi, sudah diatur sedemikian rupa. Ini ada kandang pembibitan. Oke. Dombanya. Ini, wah, gede banget ya. Jadi ini memang disetting untuk penggemukan dan pembibitan domba-domba dari domba duafa. Jadi cukup banyak ya. Jadi diatur ada kamar-kamarnya gitu. Oh. Hai. Mantap. Nah, ini bisa jadi alternatif buat teman-teman nanti kalau sudah merencanakan kurban di domba duafa. Insya Allah kambingnya punya daya saing dan bobotnya juga cukup bagus. Situ sudah ada petani yang lagi panen buah naga merah. Nah, kita langsung tanya aja ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, lagi metik buah naga ya, Pak? Iya, iya. Pak, kenalan dulu dong, namanya siapa, Pak? Saya Pak Enda. Pak Enda. Iya. Wah, udah berapa lama Pak kerja di sini? Kalau di sini baru 3 bulan. Baru 3 bulan? Iya. Oh, jadi tugasnya kalau di sini apa aja? Ya ngurusin ini. Ngurusin. Ya, ngurusin naga gitu. Kalau lagi buahnya belum ada, yang dilakuin apa Pak biasanya? Ini bersih-bersih. Kalau ada rumput yang udah. Kalau ada rumput dibersihin ya. Kalau ambil penyakit gitu. Oh. Biasanya kalau panen waktunya jam-jam berapa aja, Pak? Kalau panen ya sekitar jam 7. Jam 7 ya? Ya, jam 7 kadang-kadang. Jam 7 pagi. Iya, jam 7. Oh, di sini adanya buah naga merah sama Yang putih. putih. Iya. Bagus yang mana, Pak? Merah sama putih, Pak? Ya, kalau di ini semuanya juga bagus gitu. Semuanya bagus ya? Ya, kalau yang putih itu ya paling enak di jus tuh. Di jus? Iya. Wah, Oh, yang ini putih. menarik nih.
Oke, udah 3 bulan ya di sini. Dan ini sedikit para petani yang sedang memanen buah naga. Nanti kita akan ajak bagaimana caranya memetik buah naga yang benar. Jadi mungkin teman-teman belum semuanya tahu kan gimana caranya metik buah naga itu gitu. Karena ada teknik yang harus dipelajari dulu gitu. Karena nggak asal petik aja. Jadi harus ada alatnya terlebih dahulu, baru nanti bisa metik buah naga secara benar. Oke guys, teman-teman kita nanya dulu ya. Kang Agung, kalau buah naga itu 1 tahun di sini khusus ya, panennya berapa kali? Dari November sampai April. November Itu sampai April? Setiap bulan bisa 1 atau 2 kali panen. 1 sampai 2 kali panen? Iya, setiap bulan. Setiap bulan. Itu berapa kilo atau berapa ton? Sekitar 500 sampai 1 ton lah setiap kali panen. Setiap kali panen ya? Iya. Wah. Pengirimannya ke mana aja? Banyak. Jakarta kirim? Jakarta, Oke. Jawa Barat. Jam. Bahkan yang sedang kita panen ini kirimnya ke Purwakarta. Purwakarta tapi, dan ke Parung juga ya? Ya, ke Parung. Dan yang ini khusus untuk ekspor. Wih, Oleh eksportir wah. Purwakarta. Ini jadi hasil pemberdayaan dari dompet duafa, kita sudah bisa ekspor hasil buahnya gitu ya. Ekspornya kemana Kang? Eropa sih rata-rata. Eropa ya, rata-rata Belanda, Jerman katanya. Informasinya gitu. Jadi buah Indonesia, dan ini bukti nyata dari peran teman-teman dompet duafa adalah pemberdayaan yang dilakukan, hasilnya yang dikelola oleh teman-teman di Kebun Indonesia Berdaya ini sudah bisa sampai diekspor ke Eropa. Ada Belanda, ada Jerman juga. Jerman, ya. Kalau ukurannya? Ukurannya yang sedang. Yang sedang. Yang sedang. Jadi kalau ini kira-kira yang terlalu besar juga enggak terlalu masuk. besar juga, enggak kekecilan tapi juga. Yang sedang. Oke. Wow. Yang sedang dan yang bebas dari penyakit. Biasa. Nanti kita sortir proses. Kalau diekspor sekilonya berapa Kang? Lumayan sih. Lumayan Lebih ya? tinggi dari pasar Lebih tinggi dari biasa. pasar biasa. Kita diajarin dulu nih sama Kang Agung cara memetik buah naga yang benar. Gimana Kang? Caranya Kang? Nah, ini kita pertama syarat buah yang udah bisa dipetik atau matang yang warnanya sudah merah. Sudah merah. Sudah Oke. merah merata full. Nah, kita bandingkan sama ini yang ini masih hijau ya? hijau Oke. atau ini yang masih kurang merah, kurang merah full. banget. Nah, Oke. ini kita pilih yang ini. Yang sudah merah full ya. Pertama kita pegang buahnya, Mm-mm. siapkan gunting, Mm-mm. terus kita lihat ada tulang di buah. Oke. Ada tulang di buah itu ya kita Langsung potong dengan kuat. Oke. Kalau guntingnya tajam itu nggak perlu kuat juga kita udah bisa Langsung potong. potong. Gitu. Langsung dapat hasilnya. Langsung dapat Wah. hasilnya. Ini mana lagi yang bisa dipotong nih? Ini kalau ini kasusnya di ujung ya buahnya. Itu bisa ya? Itu juga Nah, bisa. itu coba kita bisa potong. Kang, ambilin keranjang yang di sana, Kang. Boleh, Kang? Saya mau coba Kang Agung. Siap. Pegang dulu ini. Oke, pegang sini. Oke. Agak ke bawah. Berarti ini dua-duanya nggak apa-apa? Dua-duanya langsung dipotong? Boleh. Boleh, dua-duanya. Wah, buah naga seger. Nanti kita langsung buka, kita makan di sana. Oke, ini mana lagi yang bisa kita ambil, Kang? Yang merah aja. Yang merah aja ya. Merah. Kita ini coba nih merah nih. Oke. Ini, meskipun batangnya besar gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung dipotong gini. Ya, Potongnya itu. 2 kali. Tulangnya. Tulangnya Ya. sini. Gini nggak apa-apa. Nah, ya gitu. Oke. Wah, ini nanti kita bawa ke nanti dipuling dulu di Iya. depan. Iya. Disortir dulu ya kan? Iya. Setelah disortir, nanti dipilihin, dimasukin ke dalam box, baru dibawa ke mobil, Iya. diantar deh ke Diantar. mitra-mitra yang sudah Iya. pesen gitu ya. Iya, betul. Oke, sekarang kita mau proses sorting dulu ya Kang. Sorting. Sorting, dipilihin buah-buah yang dengan kualitas bagus ya. kualitas bagus, ukuran dari segi ukuran dan kematangan dan Oke. bebas dari penyakit. Oke. Bebas dari penyakit. Ini pertama ini bersih Hmm. dari penyakit. Lihat ukurannya
ukurannya kalau ditimbang Oke, 34 berarti dia tidak masuk. tidak masuk. Yang masuk ukuran Yang masuk ukuran 38. 38 Nah, sampai 47. sampai 47. Berarti ini Ini kan masuk ya. 46. Nah, ini masuk. Ini yang Oh. sudah disortir. Oh, ini sudah disortir. Ini yang sudah disortir, Ukurannya sekitar 3,8 sampai 4,7. 4,7. Yang kualitas ekspor. Ekspor. Wow. Ekspor. Jadi ini kualitasnya ekspor. Kalau yang tidak masuk di kualitas ekspor ini Dijual larinya di kebun. dijual di kebun. Dijual di kebun dan Oke. untuk pengunjung dan di pasar lokal, pasar biasa. Oke. Itu biasanya yang terlalu besar juga seperti ini. Mm-mm. Ini masuk ke grade A. Ke grade A. Ini kan 5 on. Oke. Nah, ini tidak masuk pasar ekspor tapi dia masuk grade A. Aha. Grade A di kebun. Oke, baik. Beberapa juga banyak yang grade Jadi A. justru yang diekspor itu tidak dalam Yang ukuran yang besar-besar Tidak gitu ukuran ya. yang besar, ukuran Oke. sedang. Oke, baik. Gitu. Oke, langsung kita sortir aja Ya. dan nanti langsung kita angkut ke mobil. Mas, dia mau menang minta. Mas anu makin kita anu ngiloan gitu. Biasanya dalam satu ini berapa kilo? 20 sampai 25 kilo. 20 sampai 25 kilo. Dua tahap. Oh, 2 tahap. Ya, Tumpuk. dua tumpuk. Oke, Tidak boleh banyak-banyak karena nanti rusak. gitu ya. Iya. Pengiriman hari ini ada berapa kilo, Kang? Sekitar 200 sampai 300 kilo. 200 sampai 300 kilo. 200 sampai. Wah, mantep nih. Keren, keren. Ini buah naga yang itu sudah disortir. Nah, ini juga ada buah nanasnya tuh. Ini buah nanas, nanas madu ya, Kang? Nanas madu. Ini sudah menguning. Dan kalau harga nanas sendiri, Kang? Di kebun kita jual 5.000. Kalau di kebun 5.000 satu buah. Ya, Gitu ya, nggak pakai kiloan ya. enggak. Dan ini nanti kita buka juga. Jadi minta ke Kang Agung, ini dibuka, buah naga juga dibuka. Oke ya. Oke, nanti kita rasain gimana segernya buah nanas yang langsung dipetik terus dimakan. Nah, sekarang kita mau dikasih buat nyobain buah naga yang tadi sudah kita petik dan ada buah nanas juga gitu ya. Nah, sekarang kita mau buka buah naganya terlebih dahulu. Ini buah naga merah ya, Kang? Iya. Wah, asik nih. Nah, potong jadi 4 aja, Kang. 4 ya. Nah. Oke. Mantul. Potong lagi, enggak usah. Potong dikit lagi deh, kecil, agak kecil lagi. Kita cobain buah naga merahnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Very good. Manis banget. Ini rasanya beda sama buah naga yang ada di pasaran. Jadi informasinya sih buah naga yang di sini sangat minim sekali menggunakan bahan pestisida ya, Kang. Ya, Pupuknya. pupuknya. Jadi semuanya hampir 90% organik. Nah, pupuk organik, pupuk kotoran kandang, kotoran hewan. Karena mungkin di sini karena tidak hanya kebun tapi ada sentra ternak. Jadi Iya. salah satunya dari sentra ternak itu Iya. pupuknya dari kotoran-kotoran domba. Iya, betul. Oh, nah itu teman-teman. Jadi rasanya beda. Jadi manisnya itu terasa banget lah pokoknya gitu ya. Jadi enak nih. Nah, nanasnya Kang, sekarang dibuka Kang. Saya nyobain satu lagi. Siap. Kalau nanasnya ini nanas apa? Nanas Subang. Nanas Subang ya. Nanas Subang jenis semut giant. Semut giant. Dan ini, kalaupun dia belum berwarna kuning, tetap manis. Manis. Kalau yang ini. Manis. Oke, kita cobain. Very good. Wow. Oke. Mantap. Ciri khasnya nanas Subang mah banyak air. Banyak air ya. Udah Kang, langsung dipotong jadi 2 Kang. Ini enak nih. Jadi buat teman-teman kalau kesini petik langsung dimakan, wah rasanya beda. Beda banget. Jadi kita udah petik buah naganya, kita udah rasain.
Tadi pas kita baru datang juga udah ngerasain sari buah nanasnya. Sekarang kita rasain buah nanasnya. Kita cobain ya. Bismillah. Enak. Manis. Oke teman-teman, jadi tadi sudah di packing nih, sudah disortir, sudah disusun rapi di dalam box atau dalam keranjang. Nah sekarang buahnya ini mau kita angkut ke dalam mobil box yang nanti akan langsung didistribusi ke beberapa mitra kita yang sudah pesan buah naga. Nanti salah satunya kita juga akan kirim ke daerah Parung Bogor untuk diproduksi di sana gitu. Oke, yuk kita angkut, Kang. Kita angkut sama saya. Ayo. Ya, kita angkut taruh di truk. Oke. Jadi satu-satu kita angkut. Angkut semua. Jadi biasanya kita ngirim sampai ada lebih dari 500 kilo, pernah kan? Pernah ya? Pernah. 1 ton juga pernah. 1 ton kita pernah kirim juga? Pernah. Ke Bogor. Ke Bogor ya? Ke Bogor semua. Biasa. Oke, lanjut kita masukin dulu. Kita angkat. Yuk. Lanjut Pak. Ya. Angkut semuanya. Ini diangkut sama mobil Agroindustri Nanas Indonesia Berdaya Subang. Wah, ini yang nanti akan mengantarkan buah-buah naga ini ke beberapa titik yang sudah pesan gitu. Nah, nanti salah satunya akan kita packaging di rumah produksi yang ada di Parung Bogor. Nah, ini sudah siap berangkat. Jadi langsung berangkat ya Pak ya? Ya. Oke, nah ini proses pengiriman dimulai dari Kebun Indonesia Berdaya. Oke, dah. Nanti sampai ketemu di rumah produksi untuk kita packaging dan kita distribusi ke para pembeli dan para donatur insya Allah. Halo, Assalamualaikum. Nah, pagi ini saya sudah ada di rumah produksi di Parung Bogor, tepatnya di Green Horti Store. Ini adalah rumah produksi dan pengepulان buah dan sayur dari program-program pemberdayaan dompet duafa. Dan buah naga yang kemarin kita petik itu sudah dibawa ke rumah produksi ini gitu. Nah, kita langsung lihat pengepakan atau packaging yang dilakukan oleh teman-teman. Dan di sini ada buah-buah yang sudah dipuling dari beberapa mitra, dari para petani yang sudah dipanen juga. Dan ini teman-teman dari Green Horti sudah mulai packing beberapa pesanan yang sudah dipesan oleh para konsumen. Di sini udah ada kepala pengelolanya nih, komandannya dari Green Horti, ada namanya Mbak Desi. Apa kabar Mbak? Baik Mas. Wah, ini pengepakan mau dikirim ke mana aja Mbak hari ini? Ini ke agen sayur. Agen sayur. Agen sayur, agen buah kami ya yang reguler. Dan juga ada permintaan dari dompet duafa untuk kirim ke donatur. Donatur, ya, oke. Untuk pengiriman ke agen-agen emang setiap hari atau gimana? Enggak, kami masih di 2 hari, Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Ya, tapi kadang kalau ada on season buah misalnya, kita juga open order nih di luar hari Selasa dan Kamis. Iya. Kalau produknya apa coba? Buahnya paling banyak di sini? Buahnya tergantung musim juga sih. Tergantung musim ya. Sekarang nih lagi panen buah naga dan nanas ya dari Subang. Dari Terus Subang. kami ada alpukat juga. Alpukat. Kalau jambu ini hampir setiap pekan ada jambu kristal. Kalau mangga, ini ada mangga garita. Nah, ini ada mangga nih. Ini mangga silangan ya, kualitas unggul. Jadi warna kulitnya
Oh, kuning dan merah. Iya, warnanya ini Garifta orange. Warnanya cantik banget ya. Oke. Ada siluet merah, orange, Yap. dan keunguan juga. Nah ini udah akhir musim nih. Akhir musim ya? Mau akhir musim udah sedikit seperti itu. Kalau sayur dari mana Mbak? Kalau Hasil sayurnya? Ini produk dampingan KMM juga, Dompet Duafa ya. Program Green Horti di Cipanas. Di Cipanas? Di Cipanas, iya. Oke. Siap. Nah, ini teman-teman, jadi hari ini kita akan melihat packing dari teman-teman yang akan dikirim ke beberapa agen sayur yang memang sudah menjadi mitranya dari teman-teman Green Horti gitu. Dan insya Allah hari ini kita juga akan mengirimkan beberapa ke donatur dan mitra-mitra dari Dompet Duafa. Ini kita juga lagi masang label terkait Indonesia Berdaya. Ini yang sudah kita packing dan siap kita masukin ke mobil untuk diantar ke konsumen dan beberapa donatur. Oke, ya Mas, kita bawa. Oke. Kita langsung bawa ke mobil. Mobilnya sudah nunggu. Ada brandingnya Green Horti, Dompet Duafa, dan Karya Masyarakat Mandiri. Oke. Siap. Tutup aja Mas. Oke. Ya, itu tadi proses produksi dan pengepakan yang ada di Green Horti dan langsung kita kirim ke konsumen dan beberapa donatur. Nah, teman-teman, hari ini kita punya kesempatan buat nganterin langsung paket buah dan sayur ke donatur. Saya ditemenin sama Lusti ini. Kita nganterin ke rumah Maisan. Iya, Pak. Nah, ini Lusti udah nganterin di rumah donatur. Jadi prosesnya begitu teman-teman. Kemarin kita sudah memberitahu bagaimana cara memetiknya. Kita sudah visit ke kebun Indonesia Berdaya dan proses buah diantar ke rumah produksi, kemudian kita packing sampai buah itu kita distribusi ke para konsumen atau para donatur yang sudah memesan ke Dompet Duafa gitu. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti virtual tour dan melihat-lihat proses dari pengiriman buah dan sayur dari Pemberdayaan Indonesia Berdaya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di dalam kunjungan ke program-program Dompet Duafa yang lainnya gitu ya. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera usai dan kita bisa berkunjung dan jalan-jalan ke program pemberdayaan Dompet Duafa. Saya Zaini Tapihan, sampai jumpa di program-program selanjutnya. Assalamualaikum.